Shalom. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pagi menjelang siang. Mohon maaf agak siang sedikit karena tadi kami harus berproses dengan orang tua yang kelas 7. Jadi sesi kedua begitu Bapak Ibu. Tetapi kami sudah di depan ini masih semangat penuh. Maka harapan saya Bapak Ibu yang hadir ini masih fresh itu kita bisa melihat dengan senyum gembiranya. Kami sangat bergembira Bapak Ibu karena kehadiran Bapak Ibu atas undangan kami. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Mungkin ini tidak kali pertama kami mengundang Bapak Ibu, tetapi kami harus mengundang kembali karena kalau istilah orang bilang kalau nggak saya, itu ya Bapak Ibu. Nah, sebelum saya berbicara panjang terkait dengan visi dan misi, saya harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal saya. Kalau saya secara pribadi karena sering bertemu dengan anak-anak dan Bapak Ibu ketika mengambil rapot begitu nggih, kelas 7, jadi mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan saya, tetapi mungkin Bapak Ibu melihat wajah-wajah baru di depan. Nah, nanti saya akan memperkenalkan tim kami terbaru. Nah, tim kami terbaru. Kami selalu merasa baru ya Bapak Ibu supaya nanti semangat kami pun semangat baru begitu. Nah, di tengah-tengah kami saat ini, pertama sebelumnya saya secara pribadi memperkenalkan diri dulu. Mungkin Bapak Ibu yang mungkin masih belum berkenal dengan saya masih diberi tanggung jawab dan kepercayaan oleh perkumpulan Serada untuk menjadi kepala sekolah di SMP ini. Nama saya Lucia Yevi Bertiana Winarno. Kalau terlalu panjang Bapak Ibu mengenal saya begitu nih. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu, di tengah-tengah acara kami hari ini, kami akan memperkenalkan ada pengawas dari Strada Cabang Tangerang. Beliau ini adalah pengawas jenjang SMP, SMA dan SMK. Kepada Ibu Arini, monggo, beliau ini adalah pengawas kami. Jadi kami punya dua pengawas Bapak Ibu, pengawas dari Dinas Pendidikan dan pengawas dari Strada. Mungkin Ibu memperkenalkan diri, monggo. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti yang sudah disampaikan Bu Yevin, saya Arini. Saat ini saya diberi tugas oleh perkumpulan Serada untuk menjadi pengawas jenjang SMP, SMA, SMK. Jabatan ini berlaku 5 tahun seharusnya, mulai terhitung tahun kemarin, tapi saya hanya tinggal sampai tahun 2026, saya harus pensiun. Jadi saya hanya menjalankan tugas, kalau sehat selamat sampai ujungnya itu adalah tahun 2026. Yang kedua, sekaligus ya Bu Yevi, sekarang back ke saya. Begini Bapak Ibu, saya mewakili Bapak Matias selaku Kepala Serada Cabang Tangerang. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir siang hari ini di SMP Slamet Riyadi memenuhi undangan sekolah untuk kembali memperbaiki komunikasi yang sudah berlangsung tahun kemarin 23-24. Mungkin ada hal-hal yang dirasa kurang pas, kurang paham, kurang satu frekuensi. Maka pada kesempatan ini kesempatan baik untuk kembali memperbaiki komunikasi, lalu membawa start awal untuk tahun ajaran 24-25. Kelas 8 berbeda dengan kelas 7, maka nanti Wakil Kepala Sekolah Kurikulum pasti akan memaparkan ada kegiatan apa sajakah di kelas 8. Yang paling penting kalau dari saya nih ya, titipan untuk kelas 8 itu kelas penentu predikat sekolah. Mengapa disebut sebagai sekolah penentu predikat sekolah? Kelas 8 itu diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk melakukan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Bukan UN, bukan ujian nasional, tapi asesmen nasional. Tidak bicara tentang pelajaran, bukan. Ya, tapi bicara tentang kemampuan numerasi dan literasi. Kemudian yang kedua, bagaimana komunitas lingkungan sekolah. Kalau sampai nanti putra putri Bapak Ibu terpilih, karena tidak semua sampling dari dinas, dari kementerian berdasarkan data Dapodik itu hanya diambil 45 anak. Dasar pemilihannya apa? Paling tidak
Ada grade atas, grade tengah, grade bawah. Itulah cerminan kualitas sekolah ini. Nah, ada cadangan 5. Kalau ternyata nanti Bapak Ibu putra putrinya terpilih, mohon dengan sangat, karena waktu pelaksanaannya tinggal sebentar lagi. September ya Bu Yusuf, kalau nggak salah. September. Mulai besok sudah ada simulasi. Maka kalau ternyata sekolah punya agenda untuk pembekalan, pelatihan, pre-prod, mohon diizinkan untuk pulang lebih. Karena nanti hasil dari ANBK itu menghasilkan yang namanya rapot pendidikan. Rapot pendidikan itu menentukan kualitas sekolah, meningkat, menurun, stagnan. Kalau meningkat, maka sekolah itu akan mendapatkan hadiah dari pemerintah. Hadiahnya apa? Pos kinerja. Dan Slamet Riyadi 2 tahun berlangsung ini dapat. Artinya kualitas pelayanan di sekolah ini semakin baik. Jadi tidak salah kalau Bapak Ibu sekalian menitipkan putra putrinya sekolah di sini. Yang kedua, selain mendapatkan berbagai bantuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anak, juga mendapatkan kemudahan dalam hal proses penentuan status akreditasi. Ya, dan puji Tuhan tahun kemarin kembali Slamet Riyadi sudah memperpanjang akreditasi secara otomasi. Otomasi itu artinya diberikan secara langsung oleh pemerintah tanpa melakukan apapun karena prestasi lagi Bapak Ibu. Dan itu berlaku 5 tahun, predikatnya A. Artinya walaupun kami mungkin Bapak Ibu Mersani di sini sarana prasarannya sangat sederhana, ya mengingat Selada adalah milik keuskupan, memang orientasi kami bukan kemewahan, tapi realita hidup, mengajarkan anak untuk melihat kenyataan hidup, bukan untuk bermewah-mewah. Kita gunakan apa yang kita punya untuk bertahan hidup dan meningkatkan kualitas hidup. Ya, faktanya itu didapatkan juga oleh Slamet Riyadi. Maka kembali saya mengajak Bapak Ibu, kalau tahun kemarin ada hal-hal yang dirasa kurang pas, apakah dengan Bapak Ibu guru kelas atau guru, atau mungkin dengan Bu Yevin kepala sekolahnya, mari pada kesempatan ini kita perbaiki bersama. Tidak ada manusia yang sempurna, kadang-kala terlalu terpicu oleh informasi sesaat, maka reaksinya menjadi kurang baik. Ya, itu saja dari kami. Pak Matias mohon maaf tidak bisa hadir dalam pertemuan ini. Karena terus terang ini Pak, tadi saya juga kejar-kejaran Bapak Ibu. Sesi pagi saya di Thomas juga ada form dari jam 8 sampai pukul 11. Maka tadi saya jam 8 di Thomas dulu, lalu kemudian 10 kurang seperempat saya izin, saya lari ke sini setengah 11. Puji Tuhan Bapak Ibu on time, undangan dari sekolah disambut dengan baik. Bayangan saya ini tadi tidak akan sebanyak ini karena sudah siang, dan ini hari Sabtu, pasti punya Bapak Ibu punya agenda tersendiri bersama dengan keluarga. Tapi luar biasa Bapak Ibu hadir dengan full, artinya Bapak Ibu menanggapi positif undangan dari Bu Yevin. Lalu saya selalu setuju Bapak Ibu. Salam kita bekerja sama bersinergi dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelas 8A. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Ibu Andri. Kalau yang lain ada yang 2 tahun yang lalu, saya 2 tahun ini juga ada di kelas, menjadi wali kelas di 8A. Saya mengajar PPKN kelas 7, 8, dan 9. Terima kasih. Baik, mungkin Bapak Ibu sudah ada WA dengan Bu Andri ya. Sekarang sibuk. Nah, sekarang bisa belajar dengan Bu Andri. Selanjutnya, Bu. Selamat siang Bapak Ibu, saya Imaria kelas 1. Naik kelas 1. Oh, naik kelas ya. Baik. Saya tahun ini diberi tugas menjadi wali kelas 8C dan memberikan pelajaran matematika untuk kelas 7 dan kelas 8. Salam kenal Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Pak Samuel Wiswarto. Saya mengajar PJOK dan mendampingi ekskul. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak
9C Mem. Ya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Ibu Trinidad Sari, biasa dipanggil Sari. Kebetulan tahun ini saya naik kelas dari kelas 9C. Sebelumnya saya wali kelas 8D. Lalu saya mengampu bidang studi bahasa Inggris dan English Conversation kelas 9 dan 8AB. Terima kasih. Terima kasih Mas Sari. Maaf ya Mem, ada 9D Mem. Baik, untuk yang 9D Bapak Ibu, 9D itu mohon maaf izin itu Ibu Veronica Ratri karena mau di sini tidak mengenal untuk hadir. Jadi 9C itu dengan 9D dengan Ibu Veronica Ratri yang mengajar IPA. Pengetahuan alamnya 4 jam pembelajaran, lalu ilmu pengetahuan sosial 3 jam pembelajaran, lalu ada bahasa Inggris ditambah kalau di strada itu ditambah dengan conversation 2 jam Bapak Ibu, sehingga totalnya untuk bahasa Inggris dan conversation itu 5 jam pembelajaran. Lalu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu 2 jam pembelajaran, informatikanya 2 jam pembelajaran, seni musik 2 jam pembelajaran, dan ditambah dengan bimbingan konseling 1 jam pembelajaran. Lalu kalau dulu di K13 itu misalnya agama 3 jam pembelajaran. Nah, kalau di kurikulum merdekanya sudah 2 jam pembelajaran, lalu untuk 1 jamnya itu diambil ke kegiatan kurikuler di bagian P5. Itu Bapak Ibu. Oke, tahap pelaksanaan di dalam kurikulum merdeka